Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati para tokoh, para alim ulama, orang tua kami, para asatiz ini yang hadir ini, Masya Allah, orang-orang yang luar biasa, bukan orang-orang biasa, orang-orang yang luar biasa. Hari ini sebetulnya bukan ingin menggarami air laut, bukan ingin mengajari itik berenang, tapi sungguhnya adalah pertemuan ini mudah-mudahan pertemuan untuk mengikat hati di antara kita, sehingga kalau hati sudah semakin terikat, langkah kita ke depan juga akan semakin mantap untuk memenangkan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf untuk saya memulai amanah yang diberikan untuk menyampaikan Islam rahmatan lil alamin. Saya sampaikan dulu secara teori ayat-ayat ataupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti praktik dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita masuk kepada falsafah dasar perjuangan Partai Keadilan Sejahtera, karena asas partai ini adalah Islam. Nah, bagaimana PKS mengamalkan nilai-nilai Islam di dalam berpartai, di dalam bernegara, mudah-mudahan nanti bisa kita sampaikan dan bisa dipahami bersama. Bapak Ibu sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita merujuk, kalau dikatakan Islam itu rahmatan lil alamin, itu selalu merujuk kepada ayat yang terdapat di dalam surah Al-Anbiya 107 ya, yang tadi sudah dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mohon maaf, ini hurufnya huruf Arab, Pak, ya. Saya sengaja mencari bahan-bahan yang memang langsung kepada sumbernya, ya. Nanti kita terjemahkan. Nah, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk membawa rahmat lil alamin, bagi sekalian alam. Kata Al-Imam At-Tabari rahimahullah, ya, yurajjih anna hadhihi rahmah tashmal al-mu'minina wal kafirin. Jadi Islam itu datang memberikan rahmat, mencakupi baik dia orang mukmin ataupun orang yang tidak mukmin. Karena itu ada sebuah buku yang ditulis oleh Abul Hasan An-Nadawi, Madza khasiral alam bin hitatil muslimin. Apa kerugian dunia dengan kemunduran orang Islam? Jadi ketika orang Islam ini mundur, bukan saja orang Islamnya mundur, tetapi dunia juga ikut mundur. Kenapa? Karena Islam itu datang membawa rahmat lil alamin, untuk sekalian alam. Nah, itu sebagai ayat pembuka. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, ya, dia tidak akan pernah dikasihi. Nah, ini disebutkan secara mutlak, secara umum oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakadha ala itlaqiha ta'ti al-ibarah. Maksudnya ini sifatnya umum. Man la yarham. Barang siapa yang tidak mengasihi, siapa saja gitu. Bisa jadi tidak mengasihi orang Islam, tidak mengasihi orang yang berbeda keyakinan dengan kita, bisa jadi tumbuh-tumbuhan, bisa jadi hewan. Misalnya dia la yurham, dia tidak akan pernah mendapat kasih sayang. Man la yarham al-ibad duna tahdid wala taqyid, tak dibatasi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarhamuhullah, dia tidak akan pernah mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis berikutnya kata Nabi, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ard. Ya. Sayangilah semua yang ada, siapa saja. Man itu siapa saja. Sekali lagi, kalimatu man disebut di sini tashmal kulla man fil ard, mencakup semua siapa saja yang ada di atas permukaan bumi, ya. Maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Begitu juga dalam hadis yang lain, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, sesungguhnya
Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang saling berkasih sayang. Lawan berkasih sayang berarti Allah tidak turunkan rahmatnya kepada orang yang saling membenci, saling bermusuhan. Allah akan turunkan rahmatnya kepada orang yang berkasih sayang. Nah, disebut di sini Bapak Ibu sekalian, itu tabiat kasih sayang yang ada sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu dibuat-buat? Disebut di sini, innama kanat rahmah tabi'iyah tilqaiyah musyahada fi kullil ahwal. Itu sudah menjadi karakter bagi diri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau bagaimanapun kondisinya, dimanapun tempatnya, kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, baik kepada orang tua, anak kecil, laki-laki, perempuan, dekat, jauh, sahabat ataupun musuh, itu sudah menjadi karakter bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap berkasih sayang ya kepada sesama. Nah, ada kisah yang menarik. Bapak Ibu sekalian, ini kisah adalah salah seorang Yahudi namanya Zaid ibn Sa'nah. Ya, dia adalah ulama Yahudi. Dia datang jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba itu menarik, ya, masuk menerobos barisan para sahabat, tiba-tiba menarik ini baju leher Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditarik kuat-kuat, ya, dan mengatakan dengan kasar, Aufi ma'alaika minad daini ya Muhammad. Muhammad, tunaikan hutangmu. Dia bilang begitu sama Nabi. Coba Pak, ya. Innakum ya Bani Hashim qaulun mutil. Kalian ini semuanya orang-orang yang lambat bayar hutang. Suka mengulur-ngulur hutang. Aitumatiluna fi ada'id duyun. Nah, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muamalah maliyahnya kadang-kadang dia berhutang kepada Yahudi. Kita tahu kan Rasulullah itu menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi, ya. Tetapi sebetulnya waktu untuk membayar hutangnya jatuh temponya belum jatuh tempo lagi. Lam yahin mau'in ada'id dain ba'd, belum jatuh tempo. Tapi Yahudi itu datang menerobos dan mencekik leher Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping Nabi ketika itu ada Umar. Umar ini kan biasanya begitu dia. Iya. Faqama Umar, ya, dan diangkat tuh pedangnya, Pak. Idzan li bidarbi unuqihi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, bagi izin saya biar saya pancung lehernya. Itu kata siapa? Kata Umar. Nabi kemudian mengatakan, "Jangan Umar." Betapa indahnya Bapak Ibu sekalian ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah kepada Umar? Murhu bihusnil talab wa murni bihusnil ada. Suruh dia kalau nagih caranya bagus, dan engkau suruh saya kalau bayar juga tepat waktu. Betapa tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia minta kepada Umar agar mengingatkan dia. Maka orang Yahudi tadi mengatakan, Bapak Ibu sekalian, wallazi ba'atsaka bil haqq ya Muhammad ma ji'tu li atlub minka dainan. Aku datang sebetulnya bukan untuk nagih hutang. Inna ma ji'tu li akhtabir akhlaqaka. Saya datang ini untuk menguji akhlakmu. Fa ana alam anna mau'idid dain lam yahin ba'd. Saya tahu belum jatuh tempo lagi. Tahu saya. Walakin qara'tu, ya, jami'a awsafika fit Taurati. Saya baca semua sifat-sifatmu dalam kitab Taurat, fara'aituha kullaha mutahaqqiqa fika. Semuanya ada pada dirimu. Illa sifatan wahidatan lam ujarribha ma'ak. Kecuali satu sifat yang belum pernah saya coba sama engkau. Ini yang mau saya coba katanya. Apa itu? Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahia annaka halimun indal ghadab. Bahwa engkau itu punya sifat halim ketika marah. Kalau kita marah, marah betul ya Pak ya. Rasulullah ketika marah halim. Wa anna syiddatal jahalah la taziduka illa hilman. Ya, ketika orang muamalah dengan menunjukkan kebodohannya, tidak menambahkan kepadamu kecuali sifat santunmu. Walaqad ra'aitu hal yauma fika, sekarang aku sudah saksikan itu di hadapanmu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sekarang saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan engkau adalah utusan
Allah. Masuk Islam orang Yahudi tadi, dan dia mengatakan wa maddain alladzi 'indak faqad ja'altuhu shadaqatan 'ala fuqara'i al-muslimin. Hutang itu sudah aku niatkan untuk dijadikan sedekah kepada orang-orang Islam. Nah, luar biasa praktek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika cerita Islam rahmatan lil alamin wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin memang betul-betul menjadi karakter pada diri Rasulullah SAW membawa rahmat kepada semuanya. Hadis yang masyhur yang selalu kita dengar Bapak Ibu, seorang wanita masuk neraka kenapa? Karena mengikat seekor kucing, dia tidak kasih makan, dia tidak biarkan kucing itu juga cari makan sendiri. Akhirnya kucing itu mati, maka wanita itu masuk neraka. Babnya di sini adalah karena wanita ini tidak punya sifat rahmah kepada hewan. Sebaliknya dalam sebuah hadis, ya, ada seorang perempuan, ya, bagi yang wanita yang di sini ada disebutkan laki-laki, ada dua riwayat, ada riwayat yang lain disebutkan hampir sama, ya, wanita penzina yang melihat seekor anjing kehausan hampir mati, akhirnya dia masuk ke sumur dan dia ambil air, kemudian dia kasih anjing tadi. Nah, babnya bukan pada anjingnya, bukan pada wanita itu, tapi sifat rahmah yang ada pada wanita tersebut kepada hewan. Karena itulah baginda mengatakan wanita itu masuk surga. Nah, coba lagi sebuah hadis. Ini ada pernah Rasulullah SAW melihat seekor hewan. Nggak disebut di sini apa hewannya, mungkin onta. Ya, ontanya sudah sudah kurus banget. Ya, udah nggak sanggup lagi, tetap dinaikin itu onta. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ittaqillah, ittaqullah. Apa-apaan kalian? Tengok tuh ontanya. Saking kan kurusnya itu dikatakan perutnya ini sudah menempel di tulang belakangnya. Jadi bayangkan perut udah menempel Pak, berarti kurus banget gitu. Ya, lahiqahul hazal. Ittaqullah fi hadhil bahaib al-mu'jamah. Ini hewan nggak bisa ngomong. Mu'jamah itu al-a'jam, nggak bisa bicara. Dalam tafsirnya begitu, nggak bisa bicara. Kalau dibicara pasti dia menjerit nih. Ya. Kasihanilah hewan ini, farkabuha salihatan wa kuluha salihatan. Berlaku baiklah kepada hewan. Kalau kalian tunggangi dengan baik. Kalau ingin kalian makan, dagingnya kalian sembelih dengan baik. Nah, sehingga juga dalam sebuah hadis yang lain, ketika menyembelih pun kita harus punya sifat rahmat kepada hewan. Pisaunya ditajamkan dan jangan ditunjuk-tunjukkan pisaunya kepada hewan. Tengok nih ya kamu sembelih gitu, nanti hewannya bisa stres. Ya. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian, orang misalnya suka-suka membunuh burung gitu, yang nggak ada manfaatnya sebetulnya. Kata Nabi mengatakan, man qatala usfuran abathan, barang siapa yang membunuh seekor burung hanya ingin membunuh saja, tidak mengambil manfaatnya, ajja ilallahi yaumal qiyamah, nanti burung itu akan berteriak keras di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mengatakan, ya Rabbi inna fulanan qatalani abathan, si fulan ini membunuh saya secara sia-sia, bukan dagingku dimakannya. Kan ada kemarin itu di mana itu orang potong kambing itu, ya di mana itu yang, ya ini seekor burung, jangankan kami, jangankan lembu, seekor burung yang hanya dijadikan sebagai sasaran barangkali untuk latihan begitu, ya nanti burung itu kata baginda Rasulullah SAW akan berkata di hadapan Allah, ya Rabbi inna fulanan qatalani abasan walam yaqtulni limanfa'ah, dia tidak membunuh aku untuk mendapatkan satu manfaat pun. Bahkan bukan hanya kepada tadi manusia, kepada hewan, bahkan kepada benda mati, Pak. Ya, rahmatur Rasul bil jamad disebutkan, ya ta'ataf ma'jabali Uhud, Rasulullah itu punya atifiyah, punya kedekatan emosional dengan gunung Uhud, padahal sebuah gunung, ya. Apa kata Nabi? Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Ini gunung Uhud ini, kita mencintainya, dia mencintai kita dan kita mencintainya. Mungkin di sini orang punya anggapan, ini gunung Uhud punya kelebihan, punya apa, nanti ditakdiskannya, disucikannya gunung Uhud. Atau karena di situ banyak syuhada Uhud yang meninggal, sampai 70 orang mungkin menganggap Uhud itu mendatangkan kesialan. Nah, untuk menghindari itu semuanya, Rasulullah mengatakan, hadza jabalun, ini adalah gunung Uhud, yuhibbuna, dia mencintai kita dan kita mencintainya. Sehingga orang tidak punya sangkaan apa-apa kepada gunung Uhud. Dan memang Bapak Ibu, satu hari pernah Nabi
dengan Utsman itu naik ke atas Bukit Uhud, dan Bukit Uhud itu terjadi gempa. Gempa. Seingat saya kalau tidak Utsman, Umar ya. Nah, kemudian Nabi menghentakkan kakinya, tuk gitu, di atas gunung Uhud. Uthbut ya Uhud, fa inna alaika Rasulullah wa Umar wa Utsman. Jangan bergoncang Uhud, di atasmu ada Rasulullah, ada Umar dan Utsman. Tiba-tiba gunung Uhud diam. Dan juga pernah kan batu, kuntu a'rifu anna hajaran yusallimu alayya, kata Nabi, saya tahu betul ada batu di Mekah itu bagi salam sama saya. Batu Pak bagi salam sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum gitu. Ya, Rasulullah tahu. Cuma kita kalau lewat tiba-tiba ada yang kasih salam, kita tengok nggak ada orang, takut juga kita. Tapi itu terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makna rahmat juga ada pada kebiasaan Nabi itu mengganti nama-nama yang jelek jadi cantik. Ya, ada namanya harbun, perang. Nah, ini sebuah hadis, Pak. Lahir seorang anak, "Masam itu apa yang kalian namakan dia?" Kata sahabat ini, ya, namanya si Ali ya di sini ya. "Saya namakan Harban, perang." "Oh, bukan, ganti namanya, bukan perang. Bal huwa Hasan, ganti jadi Hasan." Lahir lagi anak, tanya siapa namanya, ditambah lagi namanya Harban, perang. "Oh jangan, ganti namanya adalah Husain." Ganti Husain. Lahir lagi anak, siapa namanya? Harban, perang. "Oh jangan, ganti jadi Muhassin." Jadi memang begitu orang-orang tuh nama-nama perang nih kan. Nah, dan yang menarik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lompat kemari ya. Kalau kita rujuk kepada Al-Qur'anul Karim, ya, kita tadabbur ayat-ayat Quran, itu ada lafaz as-silmu ya dengan al-harbu. As-silmu itu muncul dalam Quran 144 kali. Sementara al-harbu, perang, itu hanya muncul 6 kali. Itu dalam Quran. Artinya apa? Takkan kita kedepankan al-harbunya. Kita kedepankannya adalah as-silmunya tadi, rahmatan lil alamin. Nah, saya lompat kembali lagi. Nah, ini kisah seorang yang nggak pernah mencium anaknya. Nah, Rasulullah pernah datang, ya, satu hari di sisinya ada Aqra' ibn Habis. Aqra' ibn Habis ini agak apa Pak? Agak kurang dekat kepada anak. Sementara ketika itu Rasulullah mencium Hasan ibn Ali, diciumnya cucunya, diciumnya. Ya, begitu Aqra' ibn Habis melihat Rasulullah mencium cucunya, dia mengatakan, "Inna li 'asyarah minal walad." Ya Rasulullah, saya punya 10 anak. "Ma qabbaltu minhum ahadan." Satu orang pun tak pernah saya cium. Nggak pernah saya cium satu orang pun. Lalu inilah hadis ini keluar, ya, ditengok oleh Nabi. Ingat, man la yarham la yurham. Orang yang tak pernah mengasihi, dia tidak akan pernah dikasihi. Itulah keluar hadis itu. Ya. Makanya saya suka aja saya tanya, siapa ibu-ibu, bapak-bapak yang kalau anaknya pergi sekolah, kepalanya dicium, kepala anaknya dicium dan didoakan. Itu jarang itu. Dicium kepala anaknya pergi sekolah, didoakan, "Ya Allah, bukakan pintu hati anakku," gitu, ya. Nah, Usamah juga itu pernah, Usamah dan Hasan ya, itu dekat-dekat sama Nabi, kemudian duduk satu di paha kiri, satu di paha kanan, dan diginikan oleh Nabi. "Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma." Ya Allah, berikan rahmat kepada keduanya, sungguh saya mengasihi keduanya. Itu sama anak kecil. Mungkin sebagian orang, Pak, risih dia kalau anak kecil dekat-dekat gitu, udah sana gitu. Rasulullah tuh kalau duduk sini, duduk di pahanya, di apa gitu, dipeluk gitu ya, sambil didoakan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena rahmat dalam Islam ini banyak sekali, Pak, ya. Yang kita sebutkan ini bukan untuk batasan saja, ini hanya sebagai sampel ya, contoh-contoh. Bahkan yang menarik itu para ulama fikih ketika dia kasih bab dalam fikih itu disebutkan pertama dahulu bukan perang. Kalau dia ngasih judul
fiqhus silmi wal harbi. Fikih kedamaian dan perang. Damainya dulu baru perang, bukan fiqhul harbi was silmi, bukan. Itu luar biasa. Kalau saya lihat, masya Allah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, sama juga ayat dalam Al-Quran ini, ya. Wa in janahu lis-silmi fajnah laha. Kalau mereka itu ya minta damai, ya harus damai. Jangan pula kemudian mereka damai tiba-tiba kita ganyang juga gitu, ya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Nah, kenapa Islam itu dikatakan silmi di sini? Padahal maksud as-silmu itu adalah wal Islam. Ini isyarat kepada bahwa Islam itu mendatangkan kedamaian. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan sabilullah wa dinuhu huwas salam. Ya, yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Salam, ya. Jalan Allah, jalan keselamatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hatta kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kita sekalipun, dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, ya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, walam yukhrijukum, tidak mengusir kalian min diyarikum, dari kampung-kampung kalian, dari rumah-rumah kalian, dari negeri-negeri kalian, antabarruhum, bahwa kalian berbuat baik kepada mereka. Ini yang berbeda keyakinan dengan kita. Wa tuqsitu ilaihim, dan kalian berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena Allah suka kepada orang yang berbuat adil. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk kita sekarang tentang Partai Keadilan Sejahtera. Ya. Nah, kita visi PKS ada dua, Pak. Ada visi sesuai ADART. Bisa dilihat, visi sesuai ADART itu adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, Negara Republik Indonesia 1945. Mungkin Bapak Ibu hafal ya, cita-cita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian ada tujuan bangsa Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu sudah setengah mati saya ngapalnya. Harus dihafal, Pak. Jadi PKS ini Bapak Ibu, itu visi misinya sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa ini. Menyatu sudah, Pak. Kalau dahulu misalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa ditambah 7 kata kan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, ada 7 kata. Kalau dicantumkan 7 kata ini, Indonesia Timur nggak mau bergabung. Maka para ulama kita ketika itu sepakat, oke, kita buang 7 kata, ya, sepakat kita dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang sepakat itu bukan kaleng-kaleng orangnya. Itu ada dari NU Wahid Hashim. Kemudian ada Mr. Kasman Singodimejo. Kemudian ada satu lagi yang dari Aceh, Tengku Muhammad Hasan. Ada satu lagi dari Muhammadiyah. Siapa namanya? Kasman Singodimejo. Satu lagi Muhammadiyah, NU dari Ki Bagus Hadi Kusumo. Ki Bagus Hadi Kusumo. Itu mereka para ulama Bapak Ibu sekalian. Mereka sepakat, oke, kita sepakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia, ya, kita buang 7 kata dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagi kita Pak di Partai Keadilan Sejahtera itu sudah finish, Pancasila itu sudah selesai, ya.
Kenapa? Karena kita sudah meletakkan visi, misi partai ini sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh pendiri bangsa ini, para founding father kita. Nah, kita sebagai penerus mereka memperjuangkan cita-cita bangsa Indonesia, memperjuangkan tujuan bangsa ini berdiri. Kira-kira begitu. Nah, sekarang saya masuk kemari. Bapak Ibu sekalian, kita punya namanya falsafah dasar perjuangan partai, Pak. Falsafah dasar perjuangan Partai Keadilan Sejahtera. Nah, falsafah dasar inilah yang kemudian mewarnai seluruh langkah-langkah kita berpartai, gerak-gerik kita, bahkan program kita. Itu diwarnai oleh falsafah dasar perjuangan PKS. Disebut di sini adalah pemikiran mendasar tentang nilai-nilai yang diperjuangkan PKS. Hasil dari proses objektifikasi nilai-nilai Islam rahmatan lil yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, nilai-nilai itu Pak yang tadi sudah kita lihat Al-Qur'annya begini, hadisnya begini, praktik pada Nabi itu begini, itulah yang kita bawa sekarang ikhtiarkan untuk kita bawa di dalam Partai Keadilan Sejahtera. Karena itu partai ini memilih asasnya Islam. Kenapa? Kita ingin ya di samping sekarang tidak ada lagi asas tunggal, tidak ada tafsir tunggal tentang Pancasila, dan dibolehkan ya sebagai partai kita meletakkan asas kita sebagai asas Islam. Selain itu, maka kita ingin juga menjadikan seluruh gerak-gerik anggota Partai Keadilan Sejahtera itu muncul dari nilai-nilai Islam. Iya, dalam memberikan landasan, arah dan tujuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, falsafah dasar perjuangan PKS ini Pak, itu disahkan di Majelis Musyawarah Majelis Syura, lembaga tertinggi yang ada di Partai Keadilan Sejahtera. Ya. Nah, apa saja yang ada di dalam falsafah dasar perjuangan kita? Ya. Pertama, Islam rahmatan lil alamin. Jelas. Yang seperti yang sudah kita ceritakan, Islam yang seperti apa? Islam yang rahmatan lil alamin. Ada perjuangan nilai-nilai keadilan, karena partai ini partai keadilan. Kenapa Pak? Karena kalau sudah keadilan terwujud, insya Allah itu akan mendatangkan keamanan. Kalau keadilan terwujud, insya Allah akan mendatangkan kesejahteraan. Maka oleh karena itu kita memilih kata adil ini. Ya, ada nanti tentang kebangsaan, ada kenegaraan, ada tentang kesejahteraan. Nah, bagaimana kemudian Islam rahmatan lil alamin ini masuk ke dalam sendi-sendi berkehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang kita lihat Islam rahmatan lil alamin. Ya, Islam adalah rahmat bagi seluruh umat manusia, lingkungan dan alam semesta. Sudah kita jelaskan tadi dalil-dalilnya. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini kita lompatkan saja, Pak. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, ini Islam apa yang dibawa oleh PKS? Kan gitu, Pak. Islam apa ini? Islam NU, Islam Muhammadiyah, kita Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selesai Pak. Ya, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah, bukan Qadariyah, bukan Mu'tazilah. Jadi dalam PKS insya Allah nggak ada yang Syiah, nggak ada yang Qadariyah, nggak ada yang Jabariyah Pak. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Intinya adalah ajaran yang diambil dari Al-Quran dan hadis Rasul yang dipahami dan dipraktikkan oleh para sahabat, para pengikut dan murid sahabat, para pengikut berikutnya, dan juga kemudian para ulama. Para ulama Islam, kita sangat hormat kepada para ulama, menjunjung tinggi ya para ulama ya, dari generasi ke generasi hingga masa kini dan masa akan datang. Nah, kerangka pengambilan rujukan ini ditetapkan sebagai wujud pengakuan terhadap otoritas ulama. Karena itu di PKS Pak ada namanya Dewan Syariah Pusat. Ya, di sana bergabung para ulama dalam pengambilan sumber hukum dan nilai-nilai Islam. Hal itu juga merupakan wujud kesadaran para ulama Indonesia dan pendiri bangsa dalam menetapkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sudah selesai, yang berasaskan Pancasila. Jadi nggak ada isu dalam PKS Pak mengganti Pancasila, nggak ada. Karena bagi kita itu sudah selesai. Nah, kita memahami begini Pak, kalau kita buka Pancasila ini, ya Pancasila kalau kita buka lah Pak, ya Pancasila ada di sini Pancasila. Oh nggak ada, satu lagi saya buka
Ini Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita memahami Pak, ya, ini luar biasa itu para pendiri bangsa ini Pak, ya, menyusun. Kenapa yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, bukan yang terakhir? Kenapa? Alasannya, ini kalau saya hayati dan saya dalami Pak ya, setiap orang yang meyakini sila Pancasila Pak, pasti akan meyakini sila kedua. Betul apa enggak? Setiap orang yang meyakini sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, pasti dia kemanusiaan yang adil dan beradab. Tadi sudah kita jelaskan. Setiap orang yang yakin kepada ketuhanan yang Maha Esa, dalam pengertian kita adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam. Itu tafsir kita tentang ketuhanan yang Maha Esa. Pasti akan menjaga apa? Persatuan. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian berselisih, jangan kalian berpecah belah. Jelas. Setiap orang yang yakin kepada ketuhanan yang Maha Esa, pasti dia suka musyawarah. Dan pengambilan keputusan dalam Partai Keadilan Sejahtera Pak tidak diambil oleh satu orang. Karena itu partai ini besar bukan karena tokoh figur, enggak. Kalau kita mau cari figur, siapa figur di PKS? Susah carinya Pak. Karena merata dia. Ada yang kita tokohkan Dr. Salim sebagai ketua Majelis Syuro, iya. Tapi beliau tunduk kepada ADART, tunduk kepada musyawarah Majelis Syuro, lembaga. Jadi tidak ada satu orang dalam partai ini karena duit dia banyak tiba-tiba berubah keputusan. Nggak ada Pak, sampai hari ini. Karena dia dipandang punya pengaruh besar tiba-tiba berubah keputusan, nggak ada. Di PKS ini diputuskan secara syuro. Kenapa? Karena perintah agama, wa amruhum syuro bainahum wa syawirhum fil amri. Itu sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan setiap orang yang yakin kepada sila pertama pasti adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi luar biasa Pak. Itu tafsir kita tentang Pancasila. Iya kan? Sebagai landasan negara kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teruskan sedikit lagi. Ya. Jadi, Islam yang kita bawa adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yang diyakini oleh seluruh masyarakat Islam di Indonesia. Jadi nanti kalau ada orang bertanya tentang PKS, Islamnya PKS ini apa? Kata orang, Bapak jawab Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang ada orang bilang PKS ini Wahabi. Iya kan Pak? Iya, kita maulid Pak. Isra. Dan biasanya isu Wahabi itu dekat-dekat pemilu biasanya. Habis pemilu hilang isu Wahabi. Ya kan, dekat pemilu isu Wahabi lagi. Udah jelas dalam falsafah perjuangan kita, Islam rahmatan lil alamin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, kita sudah jelaskan Islam rahmatan lil alamin ada nilai-nilai kasih sayang dan kelembutan. Ini saya sudah tidak jelaskan lagi tadi, sudah cukup ya. Nilai kemoderatan, moderat Pak. Islam itu moderat. Wa ja'alnakum ummatan wasatan. Kita ini pertengahan. Karena itu kita kalau benci, nggak benci kali Pak. Kalau nggak sayang ya nggak sayang kali juga sampai melampaui batas, enggak. Kita ukur gitu. Karena memang Islam itu adalah moderat. Wa ja'alnakum ummatan wasatan. Ya. Di dalam perjuangan kita kemarin, kita bersama-sama tiba-tiba teman kita nyebrang ke sana. Iya kan? Ya, kita mengatakan ya, kita menghormati pilihannya, tapi kita berusaha untuk tetap berada di koalisi permanen.
Bapak Ibu sekalian, bedanya kita dengan Malaysia, Malaysia itu punya koalisi permanen, Pak. Sehingga negaranya stabil. Kita ini koalisi nggak permanen. Kapan-kapan aja bisa lompat. Lompat ke sana, lompat kemari. Inilah yang menyebabkan, Pak, negara kita nggak stabil. Kemarin kita ketemu dengan Demokrat di sini, Pak. Saya ngomong, walaupun belum muncul saya pernah sampaikan kepada pimpinan kita di Jakarta. Kalau kita punya koalisi permanen, ayolah. Dua kubu katakan. Silakan siapa yang menang, urus negara ini. Kami oposisi. Nanti kalau menang, kami akan urus negara ini. Stabil. Jadi kalau misalnya menang ke sana, lompat ke sana. Tinggal kita sendiri. Tinggal kita sendiri, Pak, berjuang kan? Hari ini. Ya. Ini moderat. Nah, kemarin kita juga jumpa siapapun tokoh-tokoh, Pak, bahkan lintas agama kita ketemu. Kita sampaikan ini visi Partai Keadilan Sejahtera. Ya, orang kadang-kadang nuduh kita radikal. Nuduh PKS radikal. Bapak tahu, salah satu pertanyaan BKN, Badan Kepegawaian Negara, kepada kemarin yang diuji di KPK kan, pilih Al-Quran atau Pancasila? Kan begitu, Pak, pertanyaannya. Iya kan? Kalau Anda pilih Al-Quran, Anda radikal. Pilih pakai jilbab atau lepas? Kalau pakai jilbab berarti radikal. Ini bahaya, Pak. Definisi radikal nggak benar. Ini bahaya. Dan itu dijadikan apa? Dijadikan mainan. Makanya kita terus terang mengatakan, ya, kita menentang terorisme, menentang radikalisme, kita tentang itu. Tapi coba berikan definisi yang jelas tentang apa itu terorisme, apa itu radikalisme. Nanti Dr. Ramlan lah pakar kita nih di hukum, ya, yang memberikan definisi. Begitu kita sampaikan ke mereka. Nah, nilai persatuan dan kebersamaan. Tadi sudah para pendiri bangsa ini, Pak, menjaga keutuhan negeri ini. Oke, kita sepakat ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini bagus. Kita mengamalkan nilai budaya ilmu, Pak. Alhamdulillah, kita di PKS ini ada namanya platform pembangunan Partai Keadilan Sejahtera. Mungkin Bapak Ibu pernah dapat buku itu, tebal ya, Bu, ya. Dibaca oleh Ibu Sri Mulyani waktu ke Amerika, dikasih nilai 100. Nggak ada partai yang punya proposal kepada pemerintah untuk kalau dia menang membangun negeri ini, inilah dia akan dilakukannya. Kita punya. Dan terus diupdate sampai sekarang ada yang segini, dimasukkan masalah COVID juga. Platform ini adalah proposal kita kepada pemerintah. Ini proposal PKS kalau PKS menang dalam pemilu. Jadi kita bergerak berdasarkan politik gagasan. Kalau teman-teman kita di Dewan kita mengatakan, kalian kalau mengusulkan, itu baca data BPS. Baca data-data yang lain. Misalnya kemarin BBM naik. Kita tolak BBM naik. Apa alasannya? Ya, minyak dunia kan nggak naik. Kok naik? Iya kan? Nah, sementara kita baru pulih dari COVID, kok dinaikkan? Kan semangatnya apa? Bangkit, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Mau bangkit, pok. Kan begitu. Saya mengajar di UIN, saya mengajar di Waslia, saya tanya, ongkos naik apa enggak? Naik malim, naik Ustadz. Pergi kita ke pasar belanja, semua naik. Kalau sudah BBM naik, semua naik. Jadi kita sampaikan, bahkan subsidi BBM itu tidak sampai 502 triliun, nggak sampai segitu. Ya, hanya seperberapanya. Jadi diskusi kita ini berdasarkan by data, by research. Sehingga kita tidak pakai ilmu kirologi. Saya kira enggak. Di PKS ini dibudayakan, Bapak Ibu sekalian, ya, by data. Karena itu kita punya Litbang, Pak Sigit itu ketua Litbang. Kemarin sempat ngumpul ya, kita bahas itu data BPS Sumatera Utara. Sumatera Utara dalam angka. Kita kalau menang pemilu di 2024, kita mau apakan ini Sumatera Utara? Kita harus tahu di mana sekarang Sumatera Utara berada. Dan bahkan dalam pemikiran kita, Pak, ada sister city namanya.
kira-kira kota yang mirip dengan Sumatera Utara ini, provinsi yang mirip dengan Sumatera Utara ini, provinsi yang mana di negara luar? Berapa APBD-nya? Berapa penduduknya? Apa pendapatan daerahnya? Kalau kita banding-banding, kayaknya mirip. Kenapa mereka bisa maju, di sini nggak bisa maju? Kan gitu. Apa masalahnya? Ini kita bongkar. Jadi kita di PKS ini Pak membiasakan apa? Membangun budaya ilmu. Sehingga ketika kita kampanye itu namanya ada positif campaign Pak. Positif campaign itu 80%. Ada negatif campaign. Kita cerita negatif pada kompetitor kita, yang itu fakta. Yang tidak boleh di kita adalah black campaign. Black campaign diharamkan dalam Partai Keadilan Sejahtera. Negatif campaign boleh. Kenapa? Agar kita tidak memilih, orang bilang apa? Kucing dalam karung. Dia beritahu kelemahannya, dikritik. Tapi kita juga 80%-nya adalah positif campaign. Itulah budaya ilmu yang kita kedepankan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai substantif dan objektif. Di PKS membiasakan apa? Membiasakan substansi. Bukan hanya sifatnya simbol, formal, label, bukan. Kita lebih kepada substansi dan objektifnya, tujuannya. Kita lebih kepada ke situ. Nah, perjuangan kita, kalau hanya simbol-simbol Pak, kita akan mudah berbenturan dengan orang lain. Contoh, Pak Edi, ketika Danau Toba mau dibuat wisata halal, langsung ribut orang tuh. Iya kan? Kan halal ini kan identik, itu dia. Datang orang tuh, wisata halal Pak, identik Islam. Maksud Pak Edi itu adalah agar para wisatawan nyaman, itu aja. Ya kalau dia mau sholat, ada musola, ada masjid. Kalau dia mau makan, ada makanan halal, kan begitu sebetulnya. Cuma diksi yang terlontarkan ketika itu, wisata halal, mengamuk orang tuh. Kita Sumatera Utara ini agak lain pula. Negeri para ketua. Iya. Iya. Iya, itu mungkin sisi positif lontaran. Dan iya. Bagus, bagus. Iya, kita ambil sisi positifnya. Iya. Dan satu lagi, ada mereka sekarang oh gitu. Cakep, cakep. Sahabat kita jangan dimakan. Iya. Nah, kita itu membiasakan yang substantif dan objektif. Begitulah perjuangan kita, ya, dalam Partai Keadilan Sejahtera. Nah, agar juga nanti Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan PKS sedikit demi sedikit bisa mengenal jati diri Partai Keadilan Sejahtera, ya. Itulah PKS Bapak Ibu sekalian, dan kita sangat bergembira dengan bergabungnya para Bapak Ibu, ya, yang luar biasa ini. Nah, ini ayat Quran hampir nggak perlu saya ulang lagi Bapak Ibu sekalian, ya. Mungkin waktu cukup ya, cukup ya, takut saya berpanjang-panjang, mungkin nanti ada tambahan-tambahan dari Bapak Ibu, ya. Kita berdiskusi. Untuk saat ini saya cukupkan, terima kasih. Ini hanya sebagai mukaddimah pengantar. Sekali lagi, ini bukan menggarami air laut, bukan mengajari itik berenang. Ini hanyalah sebagai sarana untuk kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi demi untuk membangun Sumatera Utara yang jauh lebih baik ke depan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.